Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Haris channel M2. Di video kali ini merupakan video ketiga dari materi peluang kejadian majmuk. Ini merupakan video yang ketiga lanjutan video 1 dan 2. Namun sebelum kita lebih lanjut membahas video ketiga ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol lonceng supaya video ini dapat berkembang dan lebih bermanfaat untuk orang lain. Dan tonton video ini sampai habis supaya pemahaman kalian tentang materi ini benar-benar maksimal. Oke, langsung saja materinya, yaitu tentang peluang ya. Materi yang selanjutnya ini tentang peluang yang diselesaikan dengan kaidah pencacahan. Ya. Ini adalah kaidah pencacahan, peluang dengan menggunakan rumus kaidah pencacahan. Nah, yang pertama, contoh pertama, peluang dengan permutasi. Nah, ingat permutasi kemarin di video-video sebelumnya, Pak Guru ambil kesimpulannya saja. Untuk lebih jelasnya kalian lihat video-video Pak Guru yang sebelumnya. Oke, tentang kaidah permutasi, yaitu permutasi dari n unsur diambil r unsur. Caranya adalah n faktorial dibagi n dikurangi r faktorial. Ini adalah tentang permutasi. Untuk lebih jelasnya, seperti Pak Haris sampaikan di awal, silahkan kalian lihat di video-video sebelumnya. Oke, contohnya ada 10 ekor kuda. Jadi jawab, langsung saja jawab 10 ekor kuda. Nah, 10 ekor kuda tersebut berlomba dalam sebuah pacuan. Tiap-tiap kuda diberi nomor 1, 2 sampai dengan 10. Berarti kuda-kuda itu dikasih nomor 1, 2, 3 sampai dengan 10. Tentukan peluang kuda bernomor 3, 4. Oke, tentukan peluang kuda bernomor 3, 4, dan 7 berturut-turut keluar sebagai juara 1, 2, dan 3. Nah ini ya, berarti kita ini menggunakan permutasi. Karena kenapa permutasi? Karena perhatikan urutannya. Oke, berarti E-nya itu 10, kemudian R-nya itu adalah 3. Nah ini kita mencari semestanya dulu, NS-nya. Maksudnya jumlah semesta yang kita bicarakan jika kita ambil 3. Nah, ada berapa cara pemilihan cara pengambilan 3 juara tadi dari 10 ekor kuda tadi. Nah, ini ya. Berarti kita mencari NS-nya menggunakan permutasi 10 diambil 3. Langsung saja kita pakai cadasnya, dari 10 mundur sebanyak 3 digit. Berarti 10 9, 8 sama dengan 740 cara. Nah, NS-nya berarti ketemu 720 cara. Nah, yang ditanyakan di sini, Pak, tentukan peluang kuda bernomor 3, 4, 5, dan 7 berturut-turut sebagai juara 1, 2, dan 3. Nah, setiap juara, misalkan juara 1 dari 3 ini ternyata hanya diambil 1, berarti peluang kejadian A adalah
NA kan diambil 1 per NS sama dengan NA-nya itu 1 per 720 darah. Jadi peluangnya itu sama dengan 1 per 720. Ini adalah peluangnya. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang kedua yaitu hubungan peluang dengan kombinasi. Mana yang menyatakan kombinasi? Yang pertama tadi, contoh yang pertama tadi ini adalah permutasi. Mana buktinya bahwa contoh ini adalah permutasi? Bahwa juara 1, 2, dan 3 itu berbeda. Jadi kalau misalkan si A juara 1 dengan si B juara 2 atau si C juara 3 beda dengan juaranya B, juara 2-nya A, dan juara 3-nya C sudah beda. Makanya urutannya berbeda meskipun sama orangnya. Sama misalkan kuda nomor 3, nomor 4, dan nomor 7. Si nomor 3 tadi juara 1, nomor 4 juara 2, nomor 7 juara 3. Atau yang kedua dibalik, nomor 7 meski nomornya sama, kudanya sama, tapi juaranya berbeda, urutannya sudah lain. Makanya di video awal pertemuan itu tentang peluang, kaidah pembacaan AB itu tidak sama dengan BA, meskipun orangnya sama tapi posisinya berbeda. Nah, itu menggunakan permutasi. Sedangkan yang kedua, sebuah kotak berisi 6 bola merah. Ini ada 6 bola merah dan 4 bola biru. Dari dalam kotak tersebut diambil 2 bola sekaligus. Diambil 2 bola sekaligus. 2 bola itu terserah mau merah semua, mau biru semua, itu terserah. Tentukan peluang terambil bola merah dan bola biru. Nah, jawab. Nah, ini kombinasi ya. Kenapa kombinasi? Karena tidak memperhatikan urutan. AB itu sama dengan BA, sama. Nah, dari 10 unsur ambil 2. Kan ini 10 itu diperoleh dari 6 bola merah dan 4 bola biru. 6 tambah 4 2. 10 baru diambil 2 bola sekaligus. Nah, berarti kalau kombinasi cerdasnya 10 mundur 2 digit, berarti 10 dikali 9 dibagi dari 2 ini turun sampai dengan 1. Berarti 90 dibagi 2 sama dengan 45. Kemudian, nah sekarang bola merah. Ada 6. Ada 6 bola merah. Nah, cara pengambilannya dalam satu kotak ya 6 cara. Nah, 1, bola kedua, bola 3, nah ada 6 cara. Nah, yang selanjutnya bola biru. Bola biru ada 4, maka cara pengambilannya ada 4 cara. Ingat kembali video-video sebelumnya seperti pengambilan pensil dan ballpoint dalam satu kotak. Nah, itu adalah aturan perkalian. Kita menggunakan aturan perkalian. Berarti 6 dikali 4 sama dengan 24. Berarti mengambil bola 2 itu ada 24 cara. Itu pakai aturan perkalian. Bola merah aja ada 6, kemudian bola birunya ada 2.
ya, berarti kombinasi peluang kejadian A sama dengan NA per NS. NA nya 24 per 45 bagi 3 dapat 8, dibagi 3 dapat 15. Ini peluangnya. Oke, yang B. Ini yang B ya. Dalam sebuah kotak terdapat 12 bola. Dalam kotak ada 12 bola. Kita jawab dulu. Lima berwarna biru, 5 berwarna biru, 4 berwarna kuning, 3 berwarna putih. Kalau dijumlahkan sudah 12. Jika diambil 3 bola sekaligus secara acak, tentukan peluang yang terambil. Nah, jawab langkah pertama kita menentukan sampelnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara kombinasi 12 diambil 3. Nah, berarti dari 12 mundur 3 digit. 12, 11, 10 dibagi 3 kali 2 kali 1. Ini dapat 4, ini dapat 5, sama dengan 220. Nah, ini adalah sampelnya, NS-nya. Nah, NS-nya sama dengan 220. Oke, kita geser ke bawah. Yang A, kita kerjakan yang A dulu. Oke, yang A, ketiganya berwarna biru. Ketiganya berwarna biru. Oke, cek sini. Yang warna biru itu ada 5. Berarti C, 5 diambil 3. Jadi 5 mundur 3 digit. 4. Dari 3 sampai 1. Oke, coret-coret 2 sama dengan 10. Sehingga peluang ketiganya berwarna biru adalah peluang kejadian A sama dengan NA per NS sama dengan 10 per 220. Coret sama dengan 1 per 20. Nah, ini. Oke. Sekarang yang B. Yang B di sini ketiganya berbeda warna. Nah, sekarang kita cek dulu yang biru dulu. Biru sama dengan 5 cara pengambilan. Jadi bola warna biru itu diambil satu-satu berapa cara? Ya, sebanyak 5 cara. Kemudian setelah biru, kuningnya ada 4. Kuning ada, oke, warnanya kuning. Kuning karena ada 4 berarti 4 cara. Setelah itu putih
putihnya ada 3 cara. Putih. Nah, karena ini dalam satu kotak diambil sekaligus, makanya karena diambil sekaligus nggak satu persatu. Kalau satu persatu itu aturan penjumlahan, kalau sekaligus itu aturan perkalian. Jadi kita gunakan aturan perkalian sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 60, sehingga peluang ketiganya berbeda warna, yaitu peluang kejadian A sama dengan NA per NS, 60 per 220. Kita coret, dibagi 3 dapat 2, dibagi 2 dapat 3, dibagi 2 dapat 11. Jadi peluangnya adalah 3 per 11. Kita lanjutkan yang C. Yang C 2 biru dan 1 putih. Dulu baca yang C ya. Yang C, yang C ini 2 biru dan 1 putih. Peluang terambil bola 2 biru dan 1 putih. Peluang birunya dulu, birunya itu ada 5 diambil 2 sama dengan dari 5 mundur 2 digit, dari 2 sampai dengan 1, coret-coret dapat 2 sama dengan 10 arah. Kemudian putihnya ada 3 diambil 1, dari 3 mundur 1 digit dibagi 1, 3 arah. Lagi-lagi karena bersamaan maka menggunakan aturan perkalian, sehingga 10 dikali 3 sama dengan 30, sehingga peluang kejadian A sama dengan NA per NS, 30 dibagi 220, 3 per 22. Ini adalah peluangnya. Oke, kita lanjutkan yang ketiga, atau bisa dikatakan ini yang terakhir dari materi peluang kejadian majemuk, yaitu frekuensi harapan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan frekuensi harapan? Oke, kita bahas. Dalam hidup, siapa yang tidak punya harapan? Siapa yang tidak punya harapan? Pastikan semua orang pasti mempunyai harapan. Mungkin manusia itu tidak mempunyai sebuah harapan. Ya, pasti semua orang mempunyai harapan dalam hidupnya. Tidak mungkin tidak mempunyai sebuah harapan. Berharap itulah sesuai dengan doa dan harapan masing-masing. Misalkan berdoa supaya diberikan rezeki yang banyak, nah itu kan harapan, keinginan. Harapan kita akan nihilasinya jika kita hanya berpangku. Keinginan kita untuk memperoleh rezeki yang banyak itu tidak akan berhasil jika kita hanya berpangku tangan. Kita tidak mau bekerja, kita hanya berdoa saja tapi tidak berusaha. Ingat, dalam Islam ada ikhtiar itu ya, doa, nah itu ya, berpangku tangan, jangan berpangku tangan, tidak melakukan apapun untuk mewujudkannya.
Nah, oleh sebab itu, selain berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita juga perlu berusaha. Doa, usaha, dan tawakal, berikhtiar. Yang penting sudah berdoa, sudah berusaha, tinggal kita berikhtiar dan melakukan langkah-langkah untuk mewujudkan harapan tersebut. Nah, terkait itu, semakin banyak langkah, semakin banyak cara yang kita lakukan, misalkan semakin banyak cara kita melakukan untuk mencari rezeki, nah maka harapan itu semakin besar terwujudnya. Ya apa enggak? Ya apa ya? Pastilah ya. Kalau kita ingin mempunyai rumah, setelah kita berdoa, nah baru berusaha, semakin banyak usaha kita, bisnis inilah, bisnis itulah, kerja inilah, kerja itulah, semakin banyak sumber pemasukan kita, maka harapan itu akan semakin cepat terwujud. Nah, terkait cerita di atas, dalam teori peluang, sesi ini kita akan mempelajari tentang frekuensi harapan. Perumpamaan cerita di atas mengenai harapan. Saya jelaskan cerita di atas bahwa kalau kita ingin mempunyai rumah, selain berdoa, kita harus berusaha. Semakin banyak usaha kita, maka semakin besar harapan itu akan terwujud. Itulah konsep frekuensi harapan. Nah, tanya-tanya apa sih fungsinya belajar matematika ini? Frekuensi harapan ini ada korelasinya antara doa, usaha, dan tawakal, ikhtiar itu, ikhtiar ya. Jadi frekuensi harapan suatu kejadian ialah harapan banyaknya kejadian yang dapat terjadi dari banyaknya percobaan yang dilakukan. Kesimpulannya, jika A adalah suatu kejadian, jika A itu adalah suatu kejadian, nah, ini adalah suatu kejadian, dan PA adalah peluang terjadinya A, maka besarnya frekuensi harapan kejadian A dan N kali percobaan dirumuskan dengan PA dikali N. Nah, contoh Pak Guru. Oke, kita melanjutkan pada contoh. Sekeping koin logam ditos 30 kali, banyak percobaan sebanyak 30 kali. Berapa frekuensi harapan? Coba gambar, jawab. Nah, jawab. Nah, uang logam ya. Pertama uang logam dulu. Uang logam itu ada berapa sisi? Ada gambar dan angka, sehingga ya, uang logam itu ada gambar dan angka. Nah, gambar satu sekeping, uang satu kan berarti peluang kejadian A sama dengan gambarnya ada berapa? 1. Kemudian satu uang logam ada berapa sampel? 2. Nah, berarti peluang kejadian adalah 1/2, sehingga FA nya berarti di sini frekuensi harapan atau FA, frekuensi harapan sama dengan peluang kejadian A dikalikan banyak kejadian A, 1/2, banyak percobaan dikali 30 sama dengan 15 kali. Jadi sebanyak 30 kali dilemparkan, peluang frekuensi harapan muncul gambar adalah 15. Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. Sebuah dadu dilambungkan sebanyak 60 kali. Satu buah dadu, jadi
berapa frekuensi harapan muncul angka ganjil? Oke, jawab. Nah, dadu yang akan muncul angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah mata dadu, sehingga NS-nya dapatnya 6. Oke. Dari 6 ini kita mau mencari angka ganjil. Angka ganjilnya 1, 3, dan 5, sehingga NG-nya sama dengan 3. Maka dari itu peluang kejadian dari gambar adalah NG per NS 3/6 sama dengan 1/2, sehingga frekuensi harapannya yaitu peluang kejadian gambar dikali banyak percobaannya, jadi setengah dikali 60 sama dengan 30 kali, sehingga sebuah dadu dilambungkan sebanyak 60 kali. Frekuensi harapan muncul angka ganjil adalah 30 kali. Gampang bukan? Pastilah gampang. Tidak sesulit apa yang kita bayangkan selama kita tahu caranya dan paham alurnya. Yang penting tetap semangat dan pantang menyerah. Jika belum paham, diulang-ulang menonton videonya sampai paham. Saya yakin jika ditonton berulang-ulang, diamati, ditiru, dan dimodifikasi, pasti kalian akan bisa. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.